Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Kali ini ada yang mau Hani tanyain, Bu, dan mungkin sahabat Dango di rumah juga sering melakukan ini saat mengkonsumsi buah dan sayur, dan kita memotong atau mengupasnya, itu terjadi perubahan warna coklat pada buah dan sayur itu, Bu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada buah dan sayur itu, Bu? Ya, jadi ketika kita melakukan pemotongan terhadap buah dan sayur kan kadang-kadang terbentuk warna mencoklat ya. Bahkan kalau kita biarkan lama itu akan langsung menghitam ya. Jadi itu adalah istilahnya itu browning enzimatis ya, atau pencoklatan karena enzim. Nah, jadi pencoklatan itu ada dua sebenarnya, ada yang enzimatis dan non enzimatis. Tetapi yang terjadi pada buah dan sayur itu adalah lebih ke proses browning enzimatis atau pencoklatan karena enzim. Nah, kalau setelah kita mengupas itu, Bu, itu kalau dibiarin lama-lama itu apakah dapat menyebabkan kerusakan pada buah dan sayur itu atau gimana? Ya, jadi proses browning enzimatis itu adalah suatu reaksi ya, reaksi yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara polifenol dengan enzim dan oksigen. Jadi syarat terjadinya peristiwa browning enzimatis itu ada tiga nih. Pertama ada substratnya, yaitu yang banyak di dalam buah dan sayur, yaitu yang kita istilahkan dengan polifenol ya. Jadi polifenol ini adalah senyawa antioksidan yang terdapat pada buah dan sayur. Nah, polifenol ini banyak ya terdapat pada buah dan sayur. Kemudian syarat kedua terjadinya browning enzimatis ini adalah keberadaan enzim ya. Jadi karena di buah dan sayur itu sendiri kaya akan enzim-enzim ini. Nah, salah satunya adalah enzim polifenolase ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, enzim ini sifatnya spesifik ya. Jadi enzim A untuk substrat A, enzim jadi begitu ya. Jadi misalnya enzim protein untuk proteinase namanya untuk hidrolisis protein. Demikian juga untuk browning enzimatis ini. Jadi enzim yang berperan terhadap pencoklatan ini adalah namanya enzim polifenolase. Jadi dia akan menghidrolisis polifenol. Ya, jadi substratnya polifenol, nama enzimnya enzim polifenolase. Kemudian syarat ketiga adalah adanya oksigen. Jadi makanya ketika kita memotong buah kan ada oksigen ini di atmosfer kita ini ya. Di udara ini ada oksigen. Jadi sewaktu kita melakukan pemotongan terjadi kontak antara enzim dengan polifenolnya, kemudian dengan bantuan oksigen, nah terjadilah browning enzimatis. Jadi karena di dalam sayuran dan buah-buahan itu sendiri, polifenol dengan polifenolase ini dia letaknya tidak di tempat yang sama nih. Jadi letaknya terpisah. Tetapi karena kita rusak ya dengan proses pemotongan, jadi kan kita merusaknya. Jadi maka ketemulah substratnya polifenol itu dengan enzimnya. Kemudian dengan adanya oksigen, nah makanya terjadi pencoklatan dan ini akan tentu saja menurunkan senyawa polifenol atau senyawa antioksidan yang ada pada buah dan sayur itu. Nah, sebaiknya, Bu, saat kita mengupas kentang atau mengupas buah apel itu sebaiknya bagaimana, Bu, untuk menghindari pencoklatan? Ya, jadi untuk menghindari pencoklatannya ya, jadi misalnya kalau untuk buah mungkin sewaktu kita potong langsung kita konsumsi itu kan lebih baik ya. Atau misalnya kalau untuk buah ya seperti apel, kita tidak harus memotongnya sebenarnya. Bisa langsung dikonsumsi. Bisa langsung dikonsumsi dengan kulitnya, karena di kulitnya itu sendiri kan kaya akan antioksidan juga nih. Jadi tetapi antisipasinya memang buah-buahan kita cuci dulu. Kita cuci dengan air sabun ya. Mungkin bisa kita gunakan sabun cuci piring ya, atau sabun khusus buah ya. Jadi atau kalau tidak ada mungkin bisa sabun cuci piring saja, kita bersihkan bersih-bersih, tetapi kita bersihkan juga bersih-bersih lagi supaya kita meyakinkan bahwa tidak ada sisa sabunnya ya. Kemudian kita baru kita konsumsi. Atau kan bisa juga kita dengan boleh juga dipotong sedikit ya. Kemudian kita tidak, kadang-kadang peristiwa itu tidak bisa dielakkan lagi sebenarnya, kadang-kadang begitu. Kemudian kalau untuk kentang atau sayur-sayuran, jadi bisa pada saat kita mencuci, kita rendam juga dengan ya, air langsung di air gitu, supaya untuk tidak memperlama terjadi proses reaksi browning enzimatisnya. Jadi memang sebaiknya pada buah itu ya, Bu, saat kita mengupasnya itu langsung dikonsumsi ya, Bu ya. Tapi kalau pada sayuran, karena mungkin banyak yang harus dikupas, bisa kita diamkan di dalam air untuk
tidak terlalu coklat atau memperlama proses pencoklatan itu ya Bu? Mungkin satu lagi, mungkin Ani di sayuran mungkin salah satu antisipasinya mungkin memotong sayuran itu tidak terlalu pendek barangkali ya, jadi agak panjang-panjang saja ya. Jadi kadang-kadang itu adalah suatu peristiwa yang sudah tidak bisa terelakkan juga kadang-kadang ya. Jadi apapun proses pengolahan itu akan menurunkan ya, termasuk di dalamnya adalah polifenol-polifenolnya. Buktinya sudah terjadi proses browning enzimatis itu. Berarti itu masih salah satu tips ya Bu ya, untuk itu salah satu tipsnya ya. Saat memotong buah atau sayur itu dengan teknik motong panjang. Iya, potong panjang, kemudian untuk kentang dan yang lain-lain itu bisa direndam ya. Tetapi meskipun sebenarnya ya dengan perendaman di air kan itu terbatas jumlah oksigennya. Meskipun ada tetapi dalam jumlah yang lebih terbatas. Dan tentu saja juga ya semakin lama kita merendam ya, mungkin komponen-komponen larut airnya mungkin akan juga larut di air, akan terdapat pengurangan-pengurangan juga. Terima kasih Ibu atas tips buah dan sayur. Sekian diskusi kita hari ini bersama Profesor Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.